Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong. Oke guys, saya akan langsung terbang meninggi dan menunggu cuaca sedikit terang. Karena kondisi di saat saya terbang ini betul-betul masih gelap. Bisa kita lihat bahwa lampu kota banyak yang masih menyala. Penerbangan kali ini adalah penerbangan pertama saya sebelum subuh guys. Pilihan terbang ada dua, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah terbang sebelum subuh. Dengan kelebihan, saya mungkin bisa mendapatkan lava pijar yang masih menyala dengan lebih jelas. Sedangkan kekurangannya, saya akan bertarung dengan semut gelut guys, atau biasa yang disebut noise. Lalu kekurangan lainnya, pada saat berangkat, gunungnya akan terlihat gelap, baik di mata saya sendiri maupun hasil di kamera. Lalu pilihan kedua, terbang dengan sedikit menunggu cerah. Namun, resikonya bisa kehilangan momen guguran lava yang menyala. Setelah saya timbang-timbang, akhirnya saya putuskan mengambil pilihan yang pertama. Jadi, maafkan saya kalau videonya sedikit ada noise-nya guys, dan kesannya berair. Sebagai seorang pilot dan videografer, kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan alat kita sendiri. Semoga saja video ini masih bisa diterima hasilnya. Mulai ada guguran kecil yang menyala guys. Sayang, posisi saya masih agak jauh dari badan gunung. Penerbangan yang saya lakukan ini, saya memulai take off sekitar jam 5 pagi. Dengan lama penerbangan kurang lebih sekitar 20 menit. Tujuannya tak lain adalah untuk menangkap guguran lava pijar yang masih menyala. Maka saya akan langsung mengarah ke barat daya. Karena kondisi masih gelap, kita akan menunggu sejenak di sini ya guys. Saya akan memposisikan drone sejajar dengan kubah lava barat daya, sembari menunggu sinar agak terang sehingga badan gunungnya terlihat. Nah, itu terlihat lagi ada guguran berwarna merah menyala guys. Kalau mungkin saya take off-nya terlambat, momen seperti ini mungkin tidak akan tertangkap di kamera saya. Untuk melakukan take off kali ini, kami berangkat dari home base yang ada di Semarang sekitar jam setengah 3 pagi. Dan tiba di lokasi pos babatan ini sekitar jam setengah 5 pagi guys. Sampai di lokasi, kami langsung bersiap-siap. Dan saya diberikan kesempatan terbang pertama untuk menangkap momen ini. Penerbangan selanjutnya ada penerbangannya Om KBS dan Om Daniel yang tidak kalah epic guys.
mereka menangkap momen guguran yang sangat besar. Jadi kalau kalian belum nonton, bisa kalian tonton di channel mereka ya. Kubah lava Baradaya sendiri terbentuk pada tahun 2021. Kubah ini berkembang sangat pesat. Pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Maret, terjadi erupsi yang cukup besar di kubah lava Baradaya. Awan panas guguran meluncur dengan jarak sekitar 4 km dari puncak. Hujan abu tersebar sampai ke wilayah Wonosobo dengan jarak 33 km dari Merapi sendiri. Untungnya tidak ada korban jiwa saat peristiwa itu. Mengingat desa yang paling dekat berjarak hanya kurang lebih sekitar 4 km saja dari puncak Merapi. Oke guys, saya rasa cukup sinarnya. Daerah badan gunungnya sudah mulai terlihat. Saya akan mulai mendekat pelan-pelan ke badan gunung Baradaya. Beginilah suasana kubah lava Baradaya di pagi hari guys. Dan inilah momen yang ditunggu. Kita bisa lihat bersama bahwa badan gunung sebelah Baradaya terlihat ada yang memerah. Hal ini terjadi karena suhu di dalam badan gunung masih sangat panas. Kita mendapatkan momen guguran yang menyala guys. Sepertinya sumbernya dari sekitar puncak kubah lava Baradaya. Saya akan mencoba mendekatinya. Saya sendiri penasaran seperti apa ketika didekati. Sangat menakjubkan guys. Pada saat saya terbang ini, saya sampai ngoceh sendiri karena takjub guys. Memang indah ciptaan Tuhan yang satu ini.
Oke guys, saya akan coba memutar dulu. Lalu saya akan kembali menyusuri kubah lava barat daya sekali lagi. Nah, kita mendapatkan momen guguran lagi guys. Di badan gunung sebelah kanan terlihat memerah juga. Saya sebenarnya ingin lebih dekat ke daerah yang merah itu guys. Tapi drone saya sepertinya ditendang ke belakang sembari ditarik ke bawah. Hal ini bisa terjadi karena suhu di daerah tersebut panas sekali. Hawa panas seperti ini bisa mengakibatkan drone tertarik ke bawah. Oke guys, mengingat baterainya sudah mulai menjerit, saya akan naik ke puncak sekali lagi, lalu saya akan kembali ke home point. Buat kalian yang baru menonton video saya pertama kali, tidak ada salahnya kalian klik subscribe supaya tidak tertinggal video-video saya yang lainnya. Saya banyak membuat video drone tentang pegunungan, terutama gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Selain itu, secara berkala saya selalu mengupdate Gunung Merapi ini. Atau bisa juga membagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya video ini lebih bermanfaat ke orang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dengan kalian tidak men-skip video ini, berarti kalian secara tidak langsung sudah membantu kami. Kalau mungkin ada juga dari teman-teman yang ingin membantu langsung, bisa lewat link traktir yang ada di deskripsi, ataupun bisa ditransfer secara langsung. Hasil dari AdSense maupun dana langsung yang masuk ke kami akan kami pergunakan kembali untuk menutup biaya perjalanan ini. Walau biasanya sih, saya selalu nombok guys setiap kali berangkat. Home point sudah terlihat.
saya akan mulai mempersiapkan landingnya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya dan salam sejahtera untuk kita semua.